Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep host to host ya. Walaupun sekarang sudah banyak yang menggunakan virtual account untuk pembayarannya, tapi beberapa institusi yang saya tahu masih menggunakan model host to host ini. Dan kenapa masih menggunakan model host to host ini nanti saya akan jelaskan ya. Nah, skema dari host to host kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ada dua buah host yang saling berkomunikasi. Misalnya di sini ada host institusi, kemudian ada host bank. Nah, host institusi ini bisa bermacam-macam ya, mungkin bisa sekolah, mungkin bisa yayasan, dan seterusnya. Nah, yang menghubungkan antara host institusi dengan host bank ini adalah sebuah API ya, yang biasanya mempunyai skema WSDL ya. Dan ini penyedianya biasanya adalah host institusinya. Jadi yang melakukan memprovide ya atau yang memberikan dari WSDL ini adalah host institusinya. Sehingga nanti host institusi menyiapkan WSDL, nantinya WSDL ini akan diakses oleh host bank. Ya, sehingga nanti host bank akan mendapatkan layanan yang disediakan oleh host institusi melalui jalur yang disediakan berupa WSDL ini. Nah, untuk pembayaran biasanya ada beberapa metode yang digunakan ya untuk bank biasanya. Ada inquiry, ada payment, ada reversal. Biasanya ada 3 buah hal tersebut kurang lebih ya. Inquiry ini untuk melihat jumlah tagihan untuk suatu tagihan ya. Kemudian untuk payment ini dilakukan untuk proses pembayaran. Sedangkan untuk reversal biasanya digunakan untuk pengembalian uang. Nah, misalnya di sini untuk ketiga buah fungsi ini, inquiry, payment, reversal, dia diincludekan ke dalam WSDL. Jadi di dalam WSDL ini merupakan sebuah file ya, di mana filenya menyimpan kurang lebih ada 3 buah fungsi ini. Jadi ketika host bank dia akan melakukan request kepada WSDL institusi, misalnya yang dilakukan pertama kali, ketika kita akan melakukan pembayaran biasanya adalah inquiry terlebih dahulu. Misalnya dia akan lakukan inquiry, ya, dia akan lakukan inquiry, maka dari WSDL ini dia akan meneruskan permintaan yang dilakukan oleh host bank ini kepada host institusi. Ya, dia akan meneruskan kepada host institusi. Nah, seperti ini. Ya, sehingga nanti dari host institusi dia prosesnya terserah ya. Apa yang akan dia lakukan terserah. Nah, kalau di bagian host institusi dia mempunyai syarat ya, seseorang tersebut boleh ditampilkan untuk tagihannya ataukah tidak, ini dikelola oleh host institusi. Sehingga kalau misalnya pembayaran mahasiswa misalnya, ketika ada seorang mahasiswa datang ke bank, kemudian mahasiswa akan melakukan pembayaran UKT, maka dari bank ini dia akan memanggil kepada WSDL ya. WSDL milik institusi. Mungkin hal ini kita sebutkan dengan yang namanya WSDL dari kampus. Nah, dari WSDL kampus ini dia akan memanggil untuk fungsinya adalah fungsi inquiry. Dari fungsi inquiry ini dia akan memanggil kepada fungsi yang dimiliki oleh host institusi. Nah, di bagian host institusi ini bebas ya, institusi mau melakukan apapun terhadap proses tersebut. Bisa jadi di bagian host institusi, dia akan melakukan pemrosesan terlebih dahulu, pengecekan terlebih dahulu, bolehkah seorang mahasiswa melakukan pembayaran. Karena tagihan, ya, di sini tagihan yang dimiliki oleh host institusi, ini disimpan di server host institusi. Jadi tidak berbagi ya, antara host institusi dengan host bank. Data tersebut, ya, data tagihan, dia tersimpan di bagian host institusi. Sehingga di bagian host institusi ini, dia bisa mengecek terlebih dahulu, boleh tidak tagihan tersebut ditampilkan, boleh tidak seseorang tersebut membayar. Kalau misalnya boleh, maka dari host institusi ini, dia akan mengembalikan data kepada data inquiry ini. Ya, dia akan mengembalikan datanya. Dari inquiry ini, maka host bank akan bisa menerima berapa tagihannya, kemudian detail tagihannya itu apa saja. Nah, dari bank ini maka dia akan menyampaikan kepada nasabah bahwa kamu nasabah, kamu punya tagihan segini, namamu ini, detailmu ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini didapatkan informasinya dari host institusi melewati dari WSDL institusi ini. Ini dalam proses inquiry. Sekarang kalau misalnya dia sudah selesai dalam proses inquiry, biasanya dia akan lanjut dengan yang namanya payment. Ketika melakukan proses payment, maka host bank juga akan melakukan hal yang sama seperti di bagian inquiry tadi. Dia akan melakukan proses request terlebih dahulu kepada WSDL institusi. Dari WSDL institusi, dia akan meneruskan request tadi menuju kepada
host institusi. Oke, seperti ini. Nah, di bagian host institusi ini dia boleh memproses apapun ya, sama seperti di bagian inquiry tadi. Apakah dia akan memperbolehkan ataukah tidak, apakah dia ada pengecekan syarat ataukah tidak, apakah tagihannya berubah dari yang sebelumnya inquiry atau tidak, terserah. Karena tagihannya dia berada di server host institusi itu sendiri ya. Dia berada dalam kekuasaan host institusi. Dia tidak berada di host bank. Host bank hanya akan mendapatkan data setelah dia menerima respon dari host institusi ini. Kalau misalnya host institusi dia mengembalikan responnya berupa status bahwa boleh seseorang melakukan pembayaran, maka dari host institusi dia akan mengembalikan infonya kepada WSDL institusi. Dari WSDL institusi maka dia akan ditangkap dan akan dikembalikan kepada bank. Ya, ketika proses pembayarannya berlangsung sukses, ya. Ketika proses pembayarannya berlangsung sukses, dalam hal ini ketika masuk ke bagian host institusi dia diperbolehkan, maka data akan tercatat di bagian host institusi ini. Ya, di bagian host institusi dia akan dicatat. Dia akan dicatat ya. Di bagian host institusi dia akan dicatat. Jadi misalnya ada pembayaran NIM sekian, kemudian nominalnya sekian, maka data tersebut akan dimasukkan yang pertama kali di bagian host institusi. Kalau misalnya sudah, maka berikutnya host institusi akan mengembalikan kepada WSDL. Kemudian dari WSDL ini dia kembalikan kepada bank ya. Jadi bank juga akan menerima ya respon proses pembayarannya tadi, apakah dia sukses ataukah tidak. Ya. Jadi yang pertama dilakukan ketika proses pembayaran terjadi adalah host institusi ini akan mencatat terlebih dahulu detail transaksi yang dilakukan. Ketika dia sukses, baru dia akan mengembalikan kepada WSDL institusi. Kemudian dari WSDL institusi ini, kalau misalnya dia sukses juga, maka data tersebut baru dilakukan pengecekan atau diinputkan di data yang dimiliki oleh host bank. Sehingga data yang dimiliki oleh host bank sama dengan data yang dimiliki oleh host institusi. Sehingga kalau misalnya ada pembayaran NIM untuk NIM 100 misalnya, yang pertama NIM 100 ini akan dimasukkan ke bagian host institusi. Kemudian kalau misalnya prosesnya sudah sukses, dia akan dikembalikan kepada WSDL. Dari WSDL, dia akan dimasukkan kembali oleh host bank dan proses tersebut akan dilakukan oleh host bank ini. Ini untuk proses payment. Kalau misalnya proses reversal terjadi, ya proses reversal ini kurang lebih pengembalian teman-teman ya, proses pengembalian. Jadi pengembalian ini bisa jadi karena ada kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa, ataukah kesalahan yang dilakukan oleh bank ya. Mungkin juga ada kesalahan yang dilakukan oleh host institusi. Tapi memang kalau reversal ini prosesnya lebih lama dibandingkan antara inquiry dan juga payment. Proses yang dilakukan di bagian reversal kurang lebih sama. Ketika akan dilakukan proses reversal, maka dari host bank ini dia akan memanggil kepada WSDL untuk fungsi reversal. Ketika proses dari host bank ini meminta reversal, maka selanjutnya WSDL ini akan meneruskan request tersebut menuju host institusi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dari host institusi dia memberikan respon sukses ataukah gagal dan seterusnya, maka dari host institusi dia akan mengembalikan lagi respon yang dimiliki tadi kepada WSDL. Nah, dari WSDL ini dia akan mengembalikan ke bagian host bank. Ya, dikembalikan kepada host bank. Sehingga bank ya akan mengetahui detail reversal tersebut sukses atau tidak setelah dia mendapatkan respon dari host institusi melewati WSDL tadi. Sehingga teman-teman ya kalau kita menggunakan yang namanya proses pembayaran secara host to host ini, maka data ini disimpan di bagian host institusinya. Sehingga penguasaannya, datanya tersebut masih di bagian genggaman host institusi. Jadi berbeda kalau kita menggunakan yang namanya virtual account ya. Kalau virtual account, datanya boleh jadi di host institusi dia punya. Tetapi selain host institusi, dia juga mengirimkan datanya, kopian datanya ke host bank. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan yang model host to host, maka kekuasaan data itu dimiliki oleh host institusi sehingga ada perubahan, dia masih dalam lingkupnya host institusi, kemudian ada syarat yang mau dilakukan, dia masih dalam penguasaan host institusi. Sehingga penggunaan WSDL ini atau host to host ini di beberapa institusi masih banyak digunakan karena kontrol penuh dimiliki oleh host institusi karena dia tidak mengirimkan datanya ke bank ya. Berbeda kalau menggunakan
virtual account. Data sudah dimiliki oleh bank, sehingga bank punya kekuasaan juga bahwa karena dia sudah memiliki data, maka dia bisa melunaskan, ya, dia bisa menampilkan tagihan tanpa perlu lagi memanggil data melalui host institusi ini. Itu dia pembahasan kita sedikit tentang bagaimana host to host bekerja di pembayaran institusi dengan bank dan biasanya dilakukan di kampus dan juga sekolah-sekolah. Semoga bisa memberikan gambaran bagi teman-teman tentang bagaimana penggunaan WSDL dalam proses host to host. Semoga ada manfaatnya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.